Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu asam basa organik dan turunannya. Adapun anggota kelompok kami, pertama itu Ros Jama dengan akhiran NIM 0083 dan Agus Tifang Florentina dengan akhiran NIM 084 dan saya sendiri sebagai moderator Muhammad Herul Junaid dengan akhiran NIM 085. Pertama itu basa amina. Senyawa amina ditandai dengan gugus fungsi amino dalam kurung min NH2 dapat dianggap sebagai turunan dari amonia dengan mengganti 1, 2, atau 3 hidrogen dari amonia dengan gugus organik. NH3 itu amoniak, NH2R amina 1 derajat, NHR2 amina 2 derajat, NR3 amina 3 derajat. Berdasarkan gugus karbonnya, maka amina dibedakan atas 2, yaitu amina alfatik, yang kedua itu amina aromatik. Amina alfatik jika NH2 terikat pada karbon alfatik, contohnya CH3, CH2, NH2, namanya itu etil amina. Yang kedua itu amina aromatik, jika gugus karbonnya adalah karbon aromatik, contohnya itu C6H5NH2, namanya itu anilin. Seperti halnya amoniak, senyawa amina bersifat basa dan merupakan basa organik yang sangat penting. Adapun tata nama amina, nama uap Iupach polanya aminol alkana. Bisa kita lihat pada PPT ini nama-namanya CH3NH2, namanya itu amino metana. Adapun H2N, CH2, CH2 OH, namanya itu 2 amino etanol. Adapun jenis-jenis amina, ada 4 jenis amina. Yang pertama itu amina primer, salah satu atom hidrogen dari molekul amonia diganti oleh gugus alkil atau aril, contohnya metilamin CH3NH2. Yang kedua itu amina sekunder, 2 substituen organik mengganti atom hidrogen dari molekul amonia yang membentuk amina, misalnya dimetilamin CH3 2NH. Yang ketiga itu amina tersier. Ketiga atom hidrogen digantikan oleh substituen organik ini bisa berupa gugus aryl atau aromatik. Misalnya trimetilamin N CH3 3. Yang keempat itu amina siklik. Ini adalah amina sekunder atau tersier dalam struktur cincin aromatik. Misalnya aziridina C2H5N. Sifat kimia amina terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, seperti halnya amoniak, senyawa amina merupakan basa organik, sebab atom nitrogen memiliki sepasang elektron bebas yang tidak berikatan yang dapat disumbangkan kepada elektrofilik. Amina membentuk larutan alkalis dalam air dan membentuk kesetimbangan yang menghasilkan ion hidroksida. Yang kedua, amina lebih mudah diprotonasi daripada alkohol. Oleh sebab itu, amina lebih bersifat basa daripada alkohol.
Yang ketiga, amina aromatik merupakan basa yang lebih lemah jika dibandingkan dengan amina alifatik atau amonia. Yang keempat, kebasaan amin jauh lebih besar daripada amina, karena pada amida ada delokalisasi elektron atau dimantapkan oleh resonansi. Sedangkan pada amin tidak ada delokalisasi elektron atau elektron terlokalisasi pada nitrogen, sehingga memungkinkan protonasi. Reaksi amida. Yang pertama, reaksi dengan asam kuat. Basa amin bereaksi dengan asam kuat membentuk garam alkilamonium. CH3 NH2 tambah HCl akan menghasilkan CH3NH3Cl yang dinamakan dengan metilamonium klorida. Yang kedua, reaksinya dengan asik klorida. Amin primer, sekunder dapat bereaksi dengan asik klorida menghasilkan suatu amida, sedangkan amina tersier tidak bereaksi atau hidrogennya tidak tersedia. Bisa dilihat bedanya amida primer dan amida sekunder. Yang ketiga, reaksi dengan anhidrida asetat. Amina primer dan sekunder dapat bereaksi dengan asetat anhidrat menghasilkan suatu peptida. Yang keempat, reaksi dengan asam nitrat, HNO2. Jika dengan amina sekunder menghasilkan senyawa N-nitroso yang berwarna kuning, dengan amina primer menghasilkan suatu senyawa alkanadiazonium. Senyawa alkanadiazonium tidak stabil dan mudah terurai menjadi kation karbonium, gas nitrogen pada temperatur rendah. Oleh sebab itu, senyawa diazonium ini sangat mudah disubstitusikan dalam transformasi gugus fungsi. Yang kelima, reaksi dengan asil halida. Amina tertier bereaksi dengan alkali halida primer atau sekunder melalui mekanisme reaksi SN2 menghasilkan garam amonium kuartener. Kemudian yang selanjutnya, pemisahan senyawa amina. Senyawa amina dapat dibedakan dengan memakai reaksi p-toluen sulfonyl klorida. Amina tertier tidak bereaksi karena sudah tidak memiliki atom hidrogen yang terikat pada atom N. Jika campuran tersebut di atas ditambahkan HCl encer, maka amina tertier akan larut karena terbentuk garam yang larut, tapi amina primer dan sekunder tidak larut. Amina primer yang tidak larut akan larut jika dilanjutkan dengan penambahan NaOH. Adapun kegunaan amina, yang pertama itu digunakan dalam pemurnian air, pembuatan obat-obatan dan pengembangan insektisida dan pestisida. Yang kedua, terlibat dalam produksi asam amino yang merupakan bahan penyusun protein pada makhluk hidup. Yang ketiga, serotonin adalah amino yang penting yang berfungsi sebagai salah satu neurotransmitter primer. Ini mampu mengontrol perasaan lapar dan sangat penting untuk kecepatan yang digunakan otak secara umum. Dan yang terakhir, obat pereda nyeri seperti morfina dan demomoral yang juga dikenal sebagai analgesik dibuat dari amina. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.